Produk-produk ini sebenarnya tercipta dari suatu kesalahan. Kita mau jadi entrepreneur tuh modal uang itu kalau bisa kita buang. Yang penting tuh kita punya niat dulu. Hidup pasti sudah diberkati sama Tuhan tanpa kita minta. Masalahnya kita mau nggak jadi berkat buat orang lain. Halo, nama saya Franz. Saya owner dari Alpha Omega Design semenjak tahun 1998 hingga saat ini. Owner juga desainer. Banyak ya, mulai dari sebenarnya kerjaan kita itu tadinya itu fokusnya di proyek, di bangunan, renovasi, finishing artistik. Nah, sekarang mulai menambah ke produksi. Supaya kita itu aktif terus, berkarya terus. Jadi orang kerja itu nggak sempat stop. Gitu. Karena orang kerja semua rata-rata kan udah berkeluarga. Sebenarnya untuk niat dari diri sendiri itu ada tapi sedikit ya. Sebenarnya saya mau buka usaha itu semua itu karena keadaan dari tahun 1998 saat itu kerusuhan ya, itu keadaan kan gimana, kacau sekali ya gitu. Saya harus resign dari pekerjaan ya kan, terus tanpa pesangon. Saya sempat menganggur jadi bapak rumah tangga 6 bulan lah, sementara anak saya paling besar masih umur 2 tahun. Nah, gimana saya harus survive sedangkan uang tuh tinggal Rp25.000. Nah, kalau pesan saya, kalau kita mau jadi entrepreneur tuh modal uang itu kalau bisa kita buang. Yang penting tuh kita punya niat dulu, ya kan? Nah, saat kita punya niat tuh nanti Tuhan buka jalan. Oh, caranya begini. Nah, mulai mengawali usaha itu banyak sekali pertolongan Tuhan lewat teman-teman yang sangat care sama saya. Khususnya uang itu semua saya belikan cat. Saya cat, terus alat-alat tuh saya telepon teman, pakai aja bro, pakai aja. Nanti kalau lu udah mampu, nanti lu balikin lagi. Gitu. Ya udah, gitu. Berawal dari awal pekerjaan saya tadi adalah paint brushing. Nah, paint brushing itu pasarnya ya anak-anak muda ya, anak-anak motor, itu hobi-hobi gitu. Tapi untuk penghasilan tuh pas-pasan. Tapi istri saya suka karena saya ada kegiatan.
Nah, istri saya almarhum suka ada kegiatan, dan ketika tahun 99 istri saya kayaknya, kamu udah kayaknya survive deh. Nah ketika survive tuh ujian datang, era digital masuk, digital print. Nah di situ airbrush langsung kalah kan. Nah di situ saya nggak boleh menyerah, berarti saya harus inovasi. Satu juga dari sisi kesehatan kan nggak bagus juga, saya tiap hari berhubungan dengan thinner, bahan kimia ya kan. Wah gimana ya supaya saya itu memakai bahan yang ramah lingkungan, yaitu cat tembok. Nah di situ saya mulai belajar lagi dari suatu buku luar tentang interior. Ternyata buku itu emang saya perlukan ya kan. Mulai saya merambah ke interior benar-benar dari belajar sendiri hingga sekarang. Satu yang saya syukurin, banyak orang seharusnya secara income itu saya pasti menurun, karena income per bulan dari satu orang istri ya itu nggak ada ya kan, nggak ada di situ. Nah di saat istri nggak ada ini, kenapa saya harus bersyukur? Di sini kita jadi lebih mandiri. Yang tadinya semua mengandalkan istri ya kan, makanan apa-apa, di sini keadaan memaksa kita harus bisa jadi lebih mandiri, lebih dewasa, dan tanpa pembantu. Saya nggak terlalu suka pembantu karena saya orangnya bukan suka privasi ya, nggak enak aja gitu kalau di luar keluarga itu ada orang tuh nggak enak gitu kan. Ternyata subuh anak saya yang pertama itu sudah menyiapkan sarapan untuk saya dan adik-adiknya, terus mencuci saya, mensetrika saya, terus adiknya itu kebersihan rumah ya kan. Bahwa kita tim lah, kerjasama lah, teamwork gitu, solid gitu. Dan kita harus makan bersama, makan itu harus bersama. Di situ pergi pun kita juga harus bersama. Dulu ada istri kan bersama, kita sekarang juga harus bersama gitu. Istilahnya nggak ada istri tuh saya nggak menjadi down atau apa gitu. Awalnya emang berat ya, tapi nggak ada istri itu saya seperti memacu diri, saya harus bisa menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak itu ya. Semuanya sih kalau saya balik ya, semua sih berkat Tuhan ya, bukan kekuatan saya sendiri. Istri saya itu pasti cantik, perempuan kan gitu, baik, dia profesional, intens dan konsisten, disiplin sekali orangnya gitu ya kan. Dari segi spiritual dia biasa aja, dari segi spiritual dia ibu-ibu yang biasa, padahal dia di kantor tuh dia menjabat kepala seksi keuangan ya kan, tapi di rumah dia menjadi ibu-ibu yang menghormati suami, menyayangi anak-anak. Nah saya di situ belajar, saya harus sempurna gitu. Saya harus sempurna seperti istri saya harus sempurna. Gimana caranya? Mau nggak mau saya belajar dari dia gitu, mengurus rumah. Walaupun keadaan rumah sekarang kalau ada istri saya, ini rumah kotor banget ya, buat kami bersih, buat dia ini apa sih kurang bersih, sangat kurang bersih. Dia tuh orangnya detail. Nah saya sekarang menjadi di mata teman atau orang kerja, saya tuh perfeksionis, padahal saya enggak. Saya tuh suka detail, memperhatikan hal yang kecil-kecil. Mulai misalnya orang kerja itu, kalau saya datang ke tempat kerja, saya nggak pernah tanya pekerjaan sampai di mana. Yang saya tanya adalah, kalian sudah makan belum? Kalian pegang uang apa enggak? Kalian sudah ngopi apa belum? Karena kalau perut mereka kenyang, semuanya baik, itu pekerjaan akan baik. Tapi kalau kita awal datang udah mempressure dia dengan gimana ini, itu pasti pekerjaan nggak akan baik. Gitu. Jadi hidup pasti sudah diberkati sama Tuhan tanpa kita minta. Masalahnya kita mau nggak jadi berkat buat orang lain. Produk-produk ini sebenarnya tercipta dari suatu kesalahan. Tahun 2019 sampai tahun 2022 itu
saya dipercaya oleh seorang pengusaha besar itu untuk, jadi ada produk di produk artistik di puncak tuh salah gitu. Ternyata di sana itu kelembapannya tinggi, jadi sesuatu yang sifatnya metal itu gampang berkarat. Akhirnya saya rubah dengan fiber. Kok berat ya? Akhirnya saya menemukan bahan yang sangat ringan dan murah, yaitu busa hati itu. Tapi ya ini kita harus bisa merubah ya, sesuatu yang murah atau nggak dianggap orang itu menjadi produk yang dari barang material yang biasa kita harus ubah jadi luar biasa. Dan produk ini belum pernah ada gitu. Makanya prinsip saya untuk bekerja itu to be first, to be different, to be best. Jadi saya harus menjadi yang pertama, menjadi yang berbeda, menjadi yang terbaik. Nah, itu pemikirannya lama gitu. Untuk sementara sih saya lebih ke produk rohani sesuai dengan keimanan saya kan, tapi explore ke depan tuh saya maunya untuk rohani Muslim, rohani Hindu, Buddha, lebih Indonesia banget lah. Tapi untuk sekarang ini saya lebih pasar untuk awal nih saya ke gereja-gereja gitu. Nanti kedepannya pasti untuk yang lain, umum, sifatnya umum. Saya dulu karena saya nggak sekolah ya, mau nggak mau awalnya dari realis, ya kan, realis. Tapi yang saya tadi saya bilang itu, saya harus to be different, saya harus berbeda, ya kan. Seturut era zaman, saya juga belajar sama anak-anak saya, zaman-zaman anak-anak kalian ini kan lebih modern kan, ya kan. Wah, saya nggak boleh pakem di istilahnya seniman tuh idealisnya realis gitu. Saya juga harus lihat pasar. Oh, kayaknya aliran ini lebih modern deh, ya kan, lebih grafik seperti pekerjaan saya dulu kan, grafik designer kan, gitu. Kayaknya ini lebih dapat pasarnya, lebih modern, ya kan. Tapi saya tetap, misalnya ada pesanan klasik itu tetap saya kerjakan, realis atau bermacam-macam aliran itu tetap saya kerjakan. Saya nggak idealis, apapun yang penting jadi uang akan saya kerjakan. Ya, karena buat saya itu lampu itu adalah sesuatu yang harus menerangi kehidupannya gitu. Jadi kalau orang pameran lukisan dia butuh lighting, tapi saya butuh gelap karena akan lebih fokus ke produknya. Di situ kembali lagi saya maunya berbeda dari yang lain, ya kan. Itu mungkin orang jual lukisan ya udah seperti itu, ya kan. Makanya saya harus berbeda dari yang lain itu. Jadi kalau ditanya tentang lampu, yaitu kita harus menerangi banyak orang, bukan kita menjadi kegelapan buat orang. Kita harus menjadi terang buat banyak orang. Makanya saya kasih nama Like Art Deco. Kalau yang ini saya lukis sendiri, ya kan. Jadi kalau yang ini sistem digital, udah print kan. Jadi banyak seniman itu manualnya mati karena dia lebih computerized, ya kan. Sementara yang jago manual dia nggak mau belajar computerized. Jadi saya ada di dua saya harus mengikuti arus zaman. Manual bisa, komputernya saya juga bisa. Saya sekarang beralih ke cat akrilik. Sebelumnya minyak. Kalau cat akrilik itu cepat kering, dia lebih ramah lingkungan sebab water based, campuran air, ya kan, dan nggak terlalu berisiko. Nah, kalau cat minyak kan lama keringnya sampai beberapa hari gitu, ya kan. Itu aja sih. Tergantung ya, sebenarnya kalau kita intens seperti ini satu hari juga bisa jadi, tapi karena kita produksinya banyak, itu satu hari kita mungkin bisa produksi di sekitar 20 sampai 25 unit satu hari.
Saya kalau menjual lukisan di luar pameran ya, saya juga mencari profit ya, mencari keuntungan gitu. Tapi kadang-kadang saya itu ingin karya seni saya itu tidak hanya untuk bisa dinikmati untuk satu kalangan. Saya pengennya semua orang itu bisa minat. Jadi untuk harga itu saya sering fleksibel aja. Yang penting saya nggak rugi kan. Nah gitu. Saya bukan kayak seniman yang wah harus sekian juta gini. Oh enggak. Kalau emang ibu-ibu ini mampunya segini, bapak-bapak ini mampunya ini, ya udah saya kasih. Bahkan saya suka memberi free pada beberapa orang. Emang orang itu saya lihat dari mimiknya itu dia ingin memiliki. Gitu. Dan saya datangin dan saya kasih free. Seperti yang saya bilang tadi, saya lebih ke semua kalangan ya. Misalnya saya pernah diundang itu untuk Pak mau ikut lelang nggak, gitu, ya kan? Ini acaranya lelang aja nih, gitu, ya kan? Gimana kalau saya juga ada produk? Jadi yang lelang ini kan hanya untuk kalangan yang istilahnya menengah ke atas, gitu kan ya. Tapi yang ke bawah juga ingin punya, makanya saya produksi ini yang harganya tuh sekitar range-nya itu ratusan ribu, ya kan? Kalau lukisan jutaan, gitu. Jadi saya semua kalangan tuh saya harus bisa, gitu. Range-nya mulai 100.000 ada, 200.000 ada, sampai 500.000. Tapi kalau untuk lukisan ya di atas 1 juta lah. Oh ada, misalnya kayak apa? Contoh salib-salib ini kan sederhana ya, ini cuma 100.000 dan dia bisa buat untuk doa atau buat lampu tidur, ya kan, sangat terjangkau untuk harga 100.000 kan. Ini terus ada lagi yang ini mulai dari 250.000, ya kan, fungsinya sama untuk doa juga bisa untuk lampu tidur gitu. Gak mahal kan untuk harga 100.000 sampai ada yang 200.000, 250.000 kalau dibanding harus beli lukisan kanvas atau lukisan batik yang jutaan. Oh beragam ya, beragam. Itu yang saya bilang tadi, mulai harga termurah sampai harga tertinggi itu semuanya itu bisa beli. Semuanya orang itu mau, dan apa ya, produk rohani itu apa ya istilahnya itu nggak ada gengsi, mereka beli untuk butuh, bukan untuk gengsi, ya kan ada kan orang beli karena untuk gengsi, tapi ini produk ini benar-benar mereka beli itu untuk suatu kebutuhan. Oke, makanya yang beberapa produk kan ada kata-kata motivasinya kan. Nah di situ saya produk saya itu punya nilai lebihnya itu di situ, perbedaannya di situ. Semua orang itu pasti pernah jatuh, tapi kita harus bangun, ya kan. Kita nggak boleh menyerah, tapi kita harus berserah. Boleh ditanya beberapa orang yang kerja sama saya itu, rata-rata semua orang yang bekerja sama saya itu pernah merugikan saya, dan nilainya puluhan juta, gitu. Harusnya saya cut dong, ya kan. Emang saya cut untuk sementara. Tapi saya sering begini, kalau saya melihat kesalahan atau dosa mereka, kayaknya saya nggak akan bisa mengampuni dan mengasihi mereka deh. Terus saya lihat rumah saya, terus apa yang saya miliki, ini juga karena mereka juga, ya kan. Pernah ada peristiwa saya dirugikan hampir 80 juta, ya kan. Saya sampai jual mobil waktu itu untuk supaya apa ya, yang penting proyek ini selesai, pekerjaan ini selesai. Dan itu saya jual pas malam Natal. Jadi malam Natal tuh kami tuh tidak memakai mobil, tapi kita memakai ojek, ya kan. Nah di situ. Tapi saya coba evaluasi,
ini sebentar gitu. Saya bukan punya iman sih, saya itu punya kepedean, ini sebentar, semua berlalu gitu. Bahwa saya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Buktinya itu sederhana aja, kita dari lahir sampai detik ini kita selalu bisa makan, bukan masih ya, saya nggak suka kata masih ya, kita selalu bisa makan, selalu bekerja, selalu nggak berkekurangan suatu apapun. Makanya kita harus, kalau jatuh ya kita harus bangun lagi. Sampai kapan? Sampai mati, sampai selesai kehidupan ini. Friendzone ini sebutan sebenarnya di komunitas seni, komunitas teman, komunitas motor besar. Itu rambut saya itu gondrong. Saya cukur rambut ketika istri saya meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang tuh gond tuh kadang lewat telepon aja masih orang panggil, "Drong, gimana?" Gitu. Jadi udahlah, anak-anak ngasih nama predikat seperti itu, ya udah saya pakai, karena nama itu familiar gitu. Ya kan, jadi Gon, Drong gitu. Ya udah, jadi Franz Gon aja lah supaya simple. Tapi saya punya tips sendiri ya, yang saya minta dari kalian untuk menjadi diri sendiri. Karena saya satu nggak sekolah, jadi saya kurang jago dalam bermanajemen, ya kan. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak saya, keluarga saya, kalau kamu mengawali usaha, kamu kerja tujuannya untuk kaya raya, mendingan kamu nggak usah, ya kan. Sebab tujuan utama manusia hidup itu harus jadi berkat, ya kan. Gimana supaya kita itu bisa berjalan dengan baik, ya kan. Sebab Tuhan tuh nggak menuntut kita sukses loh. Tuhan tuh mau minta kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pekerjaan, setia pada keluarga, ya kan, dan setia pada hal-hal kecil, ya kan. Jadi apa ya, kalau kita ingin berjalan semuanya ya nggak bisa mulus ya. Pikiran, perasaan, perbuatan, apa yang kita keluarkan itu harus baik. Itu aja. Orang nggak baik itu nggak masalah, yang penting kita tetap baik. Kalaupun kita jatuh, kita pasti bangkit lagi. Saya mengalaminya hampir 24 tahun ya ini usaha saya itu. Ya saya jatuh, tapi saya nggak pernah terpuruk. Bahkan pandemi kemarin, saat PSBB itu, saya dapat pekerjaan besar, dimana banyak orang pada collab. Jadi pas pandemi PSBB itu kan hampir semua tuh terbatas ya, ruang gerak tuh dibatasi. Saya jualan kerupuk kulit, gitu. Harganya cuma 15.000, ya kan, dibantu anak-anak saya. Mungkin yang kita biasa dapat order jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kok saya sekarang cuma pegang puluhan ribu, ratusan ribu. Saya bilang sama anak-anak saya, ini ujian. Kalau kamu setia pada hal-hal kecil, nanti Tuhan akan kasih hal-hal yang besar. Dan itu terbukti. Jadi ketika saya jualan kerupuk, saya telepon yayasan. Kan kita dikasih Tuhan akal dong ya. Kita bukan binatang, kita harus lebih canggih gitu. Bu, saya nawarin kerupuk nih, ya kan, single parent nih, jualan kerupuk, ya kan. Bawa aja Pak 100 bungkus. Berarti 100 kali 15.000, 1,5 juta ya. Ini gini, wah, satu mobil isinya kerupuk semua, ya kan. Variannya terserah lah gitu, variannya beda-beda. Akhirnya saya pegang uang 1,5 juta, kerupuk 100 bungkus itu habis. Tiba-tiba keluar dari yayasan itu, kan sekolah itu, ada teman saya gitu, bro apa kabar gitu, gimana anak lu sekolah jadi di sini gitu, duitnya kurang nih gitu. Kurang berapa? 400.000. Sedangkan keuntungan saya dari jualan kerupuk itu 500.000. Berarti kalau ngasih dia saya cuma megang 100.000 dong. Tapi ini suatu kebaikan tuh kan Tuhan tawarkan ke kita, tapi kita punya hak untuk menolak atau mengambilnya loh. Tapi kan ini udah real ya, view-nya itu, pemandangannya itu udah depan. Ya udah nih, ya kan. Tiba-tiba ketika saya mau pulang, ketua yayasan telepon saya, Pak,
dipanggil ketua ya, kepala yayasan. Oh ya, gini. Gimana gitu. Kayaknya yang penawaran yang waktu itu Pak Fran nggak sempet, jadiin aja mumpung murid-murid belum sekolah. Berapa sih nilai kontraknya? Lupa ya. Ya kan tahun 2019 ya kan. Nah, kemarin 2021 kan udah tua 2 tahun pasti lupa kan. Begitu saya ambil nilai kontraknya 150 juta. Ya kan? Itu kan unik kan. Sampai sekarang yang saya pekerjakan juga, yang saya kerjakan sekarang juga, saya lagi harus setia sama pekerjaan kecil. Biasanya saya untuk mendesain atau renovasi plus artistik lapangan basket itu 75 jutaan lah. Sekarang saya dapat pekerjaan RT di lingkungan RT ini cuma 7.500.000. Jauh banget ya gitu. Tapi saya harus setia, saya harus tetap profesional. Karena apa? Oh, satu juga bau-bau sosial juga, satu dekat rumah, saya nggak udahlah daripada anak-anak nganggur, lebih baik kita kerja aja, kita nggak rugi kok, ya kan? Nah di situ saya kalau harapan punya, tapi kalau apa ya, seperti cita-cita nanti mau jadi apa itu saya serahkan ke Tuhan. Harapan saya sih anak-anak yang meneruskan gitu. Jadi harapan saya anak saya yang pertama ya itu bisa meneruskan usaha ini gitu. Jangan sampai putus sayang gitu ya kan di situ. Dan kedepannya ya udah saya berjalan aja gitu. Saya bukan orang yang ambisi saya tahun depan harus punya ini. Ketika saya ambisi, ketika nggak kesampaian capek, kecewa gitu. Tapi ketika saya berjalan apa adanya itu ya udah, tiba-tiba semua kadang-kadang angan-angan, impian, cita-cita terrealisasi dengan sendirinya gitu. Jadi santai apa ya serius tapi santai lah, itu aja sih. Pesannya bisa ke nomor telepon WA 0818 0836 8751, ada Instagram alpha.omega design.